Damai sejahtera, saudara terkasih dalam Kristus. Angela Merici Biblical Center mempersembahkan studi Alkitab sebagai sabda kehidupan. Dalam presentasi ini, kita akan mempelajari surat pertama, kedua, dan ketiga Yohanes. Ada baiknya sebelum mendengarkan presentasi, bahan di atas dibaca lebih dahulu, lalu mengikuti presentasi dengan Alkitab terbuka. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau telah mengutus putramu untuk menyampaikan firman kehidupan kepada kami. Roh Kudus, terangilah hati kami agar makin mampu memahami dan mengamalkan sabda kehidupan itu dalam hidup kami sehari-hari. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Surat-surat Yohanes. Pengantar. Mungkin sekali surat-surat ini ditulis antara tahun 80 dan 90. Dalam surat kedua dan ketiga, penulis menyebut diri penatua. Dalam surat pertama, ia mengaku sebagai saksi Kristus. Karena persamaannya dengan Injil Yohanes, tradisi menganggap surat-surat ini karya Rasul Yohanes. Surat-surat ini dibahas dalam urutan ketiga, kedua, lalu pertama untuk mendapat pengertian yang lebih baik. Surat ketiga Yohanes dengan tema pokok membantu para misionaris. Latar belakang. Penulis menyebut diri penatua. Dia pengurus jemaat-jemaat di wilayah yang luas. Penatua menulis kepada Gaius, seorang Kristen dari jemaat itu, untuk berterima kasih kepadanya atas kesetiaannya menerima misionaris-misionaris itu dan mendorong dia untuk bertekun. Surat diawali dengan salam dari penatua kepada Gaius yang kekasih. Aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Aku sangat bersuka cita karena hidupmu dalam kebenaran. Tak ada sukacita lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saling menolong dan perlawanan. Engkau bertindak sebagai orang beriman karena menolong saudara-saudara walaupun mereka orang asing. Baik benar kau menolong mereka yang dalam perjalanan dengan cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka berangkat tanpa bantuan dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dengan menerima mereka, kita ikut mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami.
Ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Ia tidak mau menerima saudara-saudara yang datang dan mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Saudaraku yang terkasih, jangan meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian baik, malah kebenaran sendiri, dan kami juga memberi kesaksian demikian. Dan engkau tahu kesaksian kami benar. Penutup, banyak hal yang mau kutulis, tapi tidak dengan tinta dan pena. Kuharap datang sendiri kepadamu dan bicara berhadapan muka, supaya sempurnalah sukacita kita. Salam kepadamu dan anak-anak saudaramu yang terpilih. Surat kedua Yohanes dengan tema pokok kasih dan kebenaran. Latar belakang. Penatua mengalamatkan suratnya kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya, yaitu jemaat Kristiani. Ia mengingatkan dia akan anggota jemaat yang menyebarkan ajaran palsu. Ia mengutip ajaran itu dan menasihati supaya waspada dan setia. Kristus Yesus sungguh-sungguh manusia yang hidup dengan tubuh manusia, yang menyangkal ajaran pokok dari Injil, yang melakukan perintah Allah, mengasihi saudara, dan berjalan dalam terang, disucikan oleh darah Kristus dari segala dosa. Kebenaran adalah sumber iman dan kasih. Hati-hati, jangan disesatkan oleh ajaran palsu. Surat dibuka dengan salam dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya, yaitu jemaat. Aku dan semua orang yang telah mengenal kebenaran mengasihi kamu oleh karena kebenaran yang tetap dalam kita. Kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Tetaplah dalam ajaran Kristus. Aku sangat bersuka cita karena beberapa anakmu hidup dalam kebenaran sesuai perintah Bapa, sesuai perintah yang sudah ada sejak semula. Hendaklah kamu saling mengasihi. Kasih adalah hidup menurut perintahnya. Perintah itu supaya kamu hidup dalam kasih. Sebagai ilustrasi, kita lihat tangga kasih. Sebuah ilustrasi dari hidup dalam kasih. Tangga kasih. Lebih dari 50 tahun yang lalu, Liu Guojiang, pemuda berumur 19 tahun, jatuh cinta
pada Su Jokin, janda berumur 29 tahun. Sang suami menggali tangga sebanyak 6.000 anak tangga dengan tangannya sendiri dari kaki gunung sampai ke gua di atas gunung di mana mereka tinggal selama 50 tahun lebih. Suami meninggal di umur 70, meninggalkan istri berumur 80. Penyesat dan antikristus. Banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Mereka adalah antikristus, tidak percaya bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Waspada, jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan, supaya kamu mendapat upah sepenuhnya. Yang meninggalkan ajaran Kristus tidak memiliki Allah. Kalau orang datang membawa ajaran sesat, jangan terima di rumahmu dan jangan beri salam, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam perbuatannya yang jahat. Penutup. Banyak yang mau kutulis, tapi tidak dengan kertas dan tinta. Aku berharap datang dan bicara berhadapan muka, supaya sempurna sukacita kita. Salam dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Surat pertama Yohanes, tema pokok hidup dalam kasih. Latar belakang. Antara tahun 80 dan 90 tersebar ajaran asing yang menyangkal bahwa Kristus sungguh manusia. Hal itu sangat membingungkan jemaat. Penulis memberi pedoman bagaimana membedakan ajaran benar dan yang palsu, dan bagaimana kita tahu bahwa kita benar-benar bersatu dengan Allah. Surat ini ditujukan kepada siapa? Rupanya kepada jemaat-jemaat di Asia. Penulis menyebut mereka anak-anak. Siapa penulisnya? Gayanya mirip benar dengan gaya Injil Yohanes. Mungkin penulisnya sama. Ia suka kontras, hidup mati, terang gelap. Pokok ajaran. Melalui Kristus sebagai perantara, manusia bisa sampai kepada Allah, mengenal Dia, dan mempunyai hubungan mesra dengan Dia. Orang Kristen harus teguh, sebab hanya melalui Kristus kita pasti mendapat hidup kekal. Allah adalah terang dan kebenaran. Ia penuh kuasa dan dapat mewahyukan diri kepada manusia. Ia memperkenalkan diri melalui para nabi, lalu melalui putranya Yesus Kristus. Kita diundang mengambil bagian dalam hidup ilahinya. Allah adalah belas kasih. Melalui putranya Yesus, Ia mengampuni dosa-dosa kita dan mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya dalam persatuan dengan Yesus. Itulah caranya menjalankan keadilan. Allah adalah kasih.
Dengan cuma-cuma Ia memberi kita kesempatan untuk mengambil bagian dalam kepenuhan hidup dan sukacita. Terserah kita apakah mau menerimanya dengan rendah hati. Yang tidak mengasihi tidak mengenal Allah. Orang yang dengan setia mengikuti ajaran itu mendapat anugerah damai di hati, hidup aman, penuh sukacita. Perlu setia dalam 3 bidang. Pertama, persaudaraan dalam jemaat dengan saling percaya dan saling mengampuni. Kedua, setia pada ajaran yang diterima dari awal. Percaya pada Yesus, Anak Allah yang Maha Kuasa, sungguh-sungguh menjadi manusia dan tinggal di antara kita dan mati untuk dosa kita. Ketiga, nubuat para nabi telah dipenuhi dalam Yesus Kristus, dan di dalam Dia Allah mengadakan perjanjian baru dengan manusia. Apakah itu nyata dan sungguh dihayati dalam jemaat? Tujuan surat: semua itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Surat diawali dengan sebuah kesaksian. Kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang ada sejak semula sudah ada sejak semula, yang telah kami dengar, lihat, raba tentang firman hidup kami tuliskan. Hidup kekal bersama Bapa telah dinyatakan. Kami lihat, kami saksikan dan beritakan, supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami, dengan Bapa dan Yesus Kristus, dan supaya sukacitamu menjadi sempurna. Allah adalah terang. Allah adalah terang. Dalam Dia tak ada kegelapan. Bila kita hidup dalam terang, kita beroleh persekutuan satu sama lain, dan darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Kalau kita berkata kita beroleh persekutuan dengan Dia, tapi hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak hidup dalam kebenaran. Kalau kita berkata kita tidak berdosa, kita menipu diri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tak ada dalam diri kita. Kalau kita mengaku dosa kita, Allah yang setia dan adil akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kristus pengantara kita, kutulis ini supaya kamu jangan berbuat dosa. Tapi kalau seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk dosa kita dan dosa seluruh dunia.
Tandanya kita mengenal Allah ialah kalau kita menuruti perintah-perintahnya. Orang yang mengikuti firman Allah, di dalamnya kasih Allah sudah sempurna. Ia ada di dalam Allah dan wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Perintah yang baru. Perintah baru adalah perintah lama, firman yang telah kamu dengar, namun baru juga karena ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa mengasihi saudaranya berada dalam terang, yang benci saudaranya ada dalam kegelapan, dan kegelapan membutakan matanya. Hai anak-anak, dosamu sudah diampuni karena namanya. Hai bapa-bapa, kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Hai orang muda, kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu. Kamu telah mengalahkan yang jahat. Jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu bukan dari Bapa. Orang yang mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada di dalamnya. Dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Orang yang melakukan kehendak Allah hidup selama-lamanya. Antikristus. Ini waktu yang terakhir. Telah bangkit banyak antikristus. Mereka berasal dari kita, tapi tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Kamu sudah mendapat pengurapan dari Yang Kudus. Kamu tahu kebenaran. Tak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapa pendusta itu? Yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Dia menyangkal baik Bapa maupun Putra. Yang menyangkal Putra tidak memiliki Bapa. Inilah janji yang diberikannya sendiri, hidup yang kekal. Ada orang-orang yang mau menyesatkan kamu. Tetaplah berpegang pada pengurapan yang telah kamu terima, maka kamu tak perlu diajar orang lain. Tinggallah tetap di dalam Dia. Anak-anak Allah, tinggallah di dalam Kristus, supaya kalau Ia menyatakan dirinya, kita percaya dan tidak malu pada hari kedatangannya. Dia adalah benar, yang berbuat kebenaran lahir dari Dia. Lihatlah betapa besar kasih karunia Bapa kepada kita. Kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Sekarang kita adalah anak-anak Allah. Belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Bila Kristus datang menyatakan diri, kita akan seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan sebenarnya. Setiap orang
yang mempunyai pengharapan itu menyucikan diri seperti Dia adalah suci. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah. Di dalam Kristus tidak ada dosa. Ia telah menyatakan dirinya untuk menghapus segala dosa. Orang yang berada dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Jangan biarkan seorang pun menyesatkan kamu. Yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Anak Allah menyatakan diri untuk membinasakan perbuatan iblis. Yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Tandanya anak iblis tidak berbuat kebenaran dan tidak mengasihi saudara. Kasih terhadap saudara tanda hidup baru. Berita yang kami dengar dari semula, kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang membunuh adiknya, sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Jangan heran bila dunia membenci kamu. Kita sudah pindah dari alam maut kepada alam hidup, karena kita mengasihi saudara. Yang tidak mengasihi ada dalam maut. Yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Inilah kasih Kristus. Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap dia, bagaimana kasih Allah dapat tetap dalam dirinya? Anak-anakku, mari kita mengasihi bukan dengan perkataan atau lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Keyakinan di hadapan Allah. Kalau hati kita tidak menuduh kita, kita berani mendekati Allah. Apa saja yang kita minta, kita peroleh, sebab kita menuruti perintah-Nya. Inilah perintah-Nya: percaya akan nama Yesus Kristus dan saling mengasihi. Yang menuruti perintah-Nya diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia.
Allah dan roh antikristus. Jangan percaya setiap roh. Ujilah roh-roh itu apakah berasal dari Allah. Sebab banyak nabi palsu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Cara mengenal roh Allah: setiap roh yang mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia berasal dari Allah. Setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Dialah roh antikristus. Kamu berasal dari Allah dan telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, mendengarkan kami. Itu tandanya roh kebenaran. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka bicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itu tandanya roh menyesatkan. Allah adalah kasih. Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Allah adalah kasih. Allah mengutus putranya yang tunggal supaya kita hidup olehnya. Barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus putranya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Kami telah melihat dan bersaksi Bapa telah mengutus putranya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku Yesus adalah anak Allah, Allah tetap dalam dia dan dia dalam Allah. Kita telah mengenal dan percaya kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Barang siapa tetap dalam kasih, ia tetap dalam Allah dan Allah dalam dia. Kasih Allah sempurna dalam kita kalau kita mempunyai keberanian pada hari penghakiman, karena hidup kita di dunia ini seperti Kristus. Dalam kasih tak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut tidak sempurna dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," tapi membenci saudaranya, dia pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya
yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Perintah ini kita terima dari Allah. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Iman mengalahkan dunia. Inilah kasih kepada Allah, yaitu menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia selain kita yang percaya Yesus adalah Anak Allah? Kesaksian tentang Anak Allah. Yesus Kristus datang dengan air dan darah. Roh memberi kesaksian karena Roh adalah kebenaran. Ada 3 yang memberi kesaksian di surga: Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ketiganya satu. Ada 3 yang memberi kesaksian di bumi: roh, air, dan darah. Ketiganya adalah satu. Kesaksian Allah lebih kuat dari kesaksian manusia. Allah telah mengaruniakan hidup kekal kepada kita, dan hidup itu ada dalam Putranya. Yang memiliki Putra memiliki hidup. Pengetahuan akan hidup yang kekal. Semua itu kutuliskan supaya kamu yang percaya pada Putra Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup kekal. Kita percaya Ia mengabulkan doa kita bila kita minta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Kalau seorang melihat saudaranya berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Allah akan memberi hidup kepadanya. Semua kejahatan adalah dosa, tapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya. Si jahat tak dapat menjamahnya. Kita tahu Putra Allah telah datang dan memberi pengertian supaya kita mengenal yang benar dalam Putranya Yesus Kristus, Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Kita sudah sampai pada akhir presentasi surat pertama, kedua, dan ketiga Yohanes. Ada baiknya Anda membaca kembali dan merenungkannya dengan pertanyaan refleksi, Tuhan berbicara apa kepada saya lewat teks ini? Tuhan ingin saya berbuat apa? Marilah kita tutup dengan doa. Yesus, Juru Selamat kami, Engkau telah menaburkan firman kehidupan dalam hati kami.
Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, di mana benih sabda itu dapat tumbuh dan menghasilkan buah limpah bagi kemuliaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.